Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang perbedaan fasakh dan talak, yang mana keduanya sama-sama dianggap memutuskan ikatan hubungan suami istri. Cuma ada beberapa poin yang perlu kita ketahui antara talak dan fasakh. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annal fasakh, bahwa fasakh nikah itu yufarikut talaqo fi arba'ati umurin, berbeda dengan talak atau pisah dalam 4 hal. Pertanyaannya, fasakh itu apa sih? Fasakh itu adalah memutus atau merusak atau bisa dikatakan membatalkan ikatan hubungan suami istri, seolah-olah sebelumnya tidak pernah terjadi ikatan pernikahan. Fasakh ini hampir sama dengan talak atau perceraian, sama-sama memutuskan ikatan suami istri. Namun bedanya fasakh ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun suami, dengan syarat memenuhi beberapa ketentuannya dan diajukan kepada hakim. Nanti hakimlah yang memutuskannya. Sedangkan talak hanya bisa dilakukan oleh seorang suami tanpa syarat tertentu. Kapan saja dan di mana saja talaknya tetap dianggap terjadi. Untuk hal-hal yang diperbolehkan seorang suami atau seorang istri mengajukan fasakh akan kami sebutkan di akhir video. Lalu selanjutnya, talak dan fasakh itu memiliki 4 perbedaan, yaitu diantaranya adalah al-awwalu, perbedaan yang pertama, annahu la yunqisu adadat talak, bahwa fasakh atau pembatalan nikah itu tidak mengurangi bilangan talak. Jadi tidak ada kata-kata fasakh 3. Kalau talak kan dibatasi sampai 3 kali. Falau fasakhu marratan. Dengan demikian, jika seorang suami menjatuhkan fasakh sekali dalam pernikahannya, summa jaddadal aqdah, lalu kemudian dia memperbaharui akad nikahnya, artinya menikah lagi dengan perempuan yang sudah difasakh tadi, summa fasakhu saniyan, kemudian dia memfasakh lagi istrinya dengan fasakh yang kedua kalinya, wa hakadza, dan begitu juga seterusnya, lam tahrum alaihil hurmatul kubra, maka tidak haram baginya menikahi kembali mantan istrinya itu, walaupun si suami telah memfasakhnya sebanyak 3 kali dan melakukan akad nikah sebanyak 3 kali pula. Tidak perlu ada syarat ditengahi oleh muhallil. Bi khilafima, beda halnya dengan talak. Idza talaqa salasan, jika seorang suami telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, fa innaha tahrumu alaihil hurmatul madhkurah, maka talaknya berstatus talak bain kubra. Artinya si suami yang sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya tidak boleh rujuk kembali. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu telah aku talak 3, dan perkataan yang lain yang mengarah kepada talak 3. Meskipun hanya sekali itu saja dia mengucapkan kata talak pada istrinya, tetap dianggap talak 3, karena si suami sudah menentukan jumlahnya yaitu 3. Wala tahillu lahu illa bimuhallilin. Hukuman bagi suami yang mentalak 3 istrinya, si suami tersebut tidak boleh rujuk atau tidak boleh kembali lagi pada mantan istrinya itu, kecuali diselingi dengan adanya seorang muhallil. Yang dimaksud dengan muhallil di sini adalah seorang pria kedua yang menikahi mantan istrinya tersebut. Apabila si muhallil ini di kemudian hari menceraikannya dan sudah melakukan hubungan badan bersamanya, maka si suami pertama yang sudah mentalak 3 tersebut boleh menikahinya kembali dengan syarat menunggu masa iddahnya selesai. Tidak boleh selang 1 hari langsung ditangkap. Makanya bagi para suami jangan mudah mengatakan kata talak kepada istrinya. Asani, kemudian perbedaan fasakh dengan talak yang nomor 2 adalah idza fasakha qabla dukhuli, jika seorang suami memfasakh istrinya sebelum dijima, artinya selama pernikahannya dia bersama istrinya tidak pernah melakukan badan meskipun hanya 1 kali, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun bagi suami yang menjatuhkan fasakh kepada istrinya tersebut. Artinya tidak perlu bayar mahar yang sudah disebutkan oleh pihak perempuan dan tidak perlu menafkahinya selama masa iddahnya berlangsung. Bi khilafima, beda halnya dengan talak. Idza talaqa, jika ia mentalak istrinya sebelum berhubungan badan, fa inna alaihi nisfal mahri, maka si suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dan belum terjadi hubungan badan antara keduanya, dia punya kewajiban membayar separuh mahar yang telah ditentukan dalam akad nikahnya. Misalnya pihak perempuan minta mahar 100 juta, maka si suami wajib membayar separuhnya yaitu 50 juta. Asalisu, kemudian perbedaan fasakh dengan talak yang ketiga adalah idza fasakha, jika seorang suami memfasakh istrinya litabayyunil aib ba'dal wata'i, alasannya karena tampaknya aib atau cacat pada istrinya setelah melakukan
badan. Di antara cacat yang terdapat pada istri yang diperbolehkan untuk difasakh oleh suaminya, di antaranya adalah tertutupnya kemaluan si istri oleh daging atau tulang yang tumbuh di dalam kemaluan tersebut, sehingga tidak tercapai kebutuhan biologisnya. Lazimahu mahrul mithli, maka dalam kasus ini si suami wajib membayar mahar misil kepada mantan istrinya tersebut. Mahar misil sendiri adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, dan disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri di daerah tersebut, karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Misalnya kebiasaannya adalah 200.000, ya 200.000 yang harus dibayar. Bikhilafi ma, berbeda dengan talak. Idza talaqa hina idzin, jika seorang suami menjatuhkan talak dalam kondisi tersebut, artinya setelah melakukan hubungan, fa inna alaihil musamma, maka si suami tersebut wajib membayar mahar musamma. Mahar musamma ini adalah mahar yang sudah ditentukan dan disebutkan oleh pihak perempuan pada saat akad nikah, yaitu misalnya berupa uang 100 juta, maka semuanya harus dibayar 100 juta. Ar-rabi'u, perbedaan fasakh dengan talak yang nomor 4 adalah idza fasakha, jika seorang suami memfasakh istrinya bimoqorinin lil aqdi, bersamaan dengan akad nikahnya, fala nafaqata laha, maka tidak ada hak nafkah untuk perempuannya itu, wa in kanat hamilan, sekalipun ia sedang hamil. Bi khilafi ma, berbeda dengan talak. Idza talaqa fil halatil madhkurah, jika suami menjatuhkan talak pada istrinya dalam kondisi tersebut, yaitu pada saat istrinya sedang hamil, fatajibun nafaqatu, maka si perempuannya itu wajib dinafkahi selama masa iddahnya. Dalam kasus talak, meski seorang istri sudah ditelak oleh suaminya selama masa iddah yang lamanya 3 kali suci dari haid, istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Namun dalam kasus fasakh, hak untuk menerima nafkah dari suami sehabis fasakh itu tidak ada. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan diperbolehkannya fasakh. Di antaranya, pasangan memiliki penyakit menular berbahaya seperti kusta, gangguan jiwa, pasangan memiliki cacat badan seperti terpotong kemaluan, lemah dan impoten. Atau kalau dari pihak istri, cacat seperti tertutup oleh daging atau tulang. Pasangan adalah saudara sesusuan dan salah satu pasangan keluar dari agama Islam, maka boleh fasakh. Tapi kalau hanya persoalan bau mulut dan ketiak, tidak dibenarkan untuk mengajukan fasakh nikah kepada hakim. Semoga penjelasan dalam video ini dapat kita fahami bersama. Namun apabila teman-teman mempunyai persoalan dalam keluarganya tentang fasakh dan talak, atau punya cerita dari teman-temannya, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.